Terima kasih Anda kembali menyimak rangkaian berita di Muslim Update Acua TV. Nah, saatnya kita akan bergabung dilengkapi dengan sajian tausiah. Yang kali akan bergabung bersama kita adalah Ustaz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Sudah nggak sabar dinanti nih. Tadi sudah kita simak sejumlah informasi tapi belum lengkap tanpa tausiah langsung dari Ustaz. Kita simak informasi pertama Ustaz ya, ini terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan. Jadi ada tumpukan sampah yang menggunung menutupi permukaan sungai Cikijing kawasan Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat dikeluhkan oleh warga. Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah rumah tangga itu berpotensi timbulkan penyakit dan juga banjir tentunya jika hujan deras mengguyur. Bak daratan, sampah yang begitu banyak ini membuat permukaan air aliran sungai Cikijing, Kampung Cipasir, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung tak lagi terlihat. Ribuan kubik sampah bahkan menghambat aliran sungai sejauh 50 meter. Dampaknya selain tak sedap dipandang karena air sungai berubah menjadi hitam, area sekitar pun berbau busuk. Kondisi ini sudah sepekan terjadi dan belum ada tindakan dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengangkutan sampah rumah tangga yang diduga terbawa arus dari hulu sungai Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dikhawatirkan di musim hujan ini potensi banjir besar terjadi akibat penumpukan sampah. Tak hanya itu, beragam penyakit pun bisa mengancam warga sekitar. Jangan buang sampah sembarangan lah. Ingat gitu, bukan dia yang merasakan tapi orang lain yang merasakan. Itu dari hulu. Daerah mana itu? Dari jalan, dari Sumedang. Ini masih mending, kemarin atas. Tuh sampai ke sejajar dengan jalan. Kita kan takut ya nanti ke sana sampah ini. Jijik sekali ya bau gitu kan, yang penting yang ini mah bau. Meski warga sudah berusaha secara mandiri untuk membersihkan kali, namun tak kuasa menghalau ribuan ton sampah yang mengalir dari hulu. Warga berharap pemerintah segera melakukan pengerukan sampah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain tadi dampak-dampak yang disebutkan, saya juga kebayang baunya pasti luar biasa itu Ustaz ya. Ustaz, kalau saya dengar, ini kan kita sering mendengar bahwa kebersihan sebagian dari iman. Nah, untuk itu tentunya jangan buang sampah. Selain melihatnya jorok dan juga ini sangat berpotensi untuk merusak alam, lingkungan sekitar dan juga berdampak ke kita lagi nantinya. Kalau dari ajaran agama sendiri Ustaz, apakah ada di Al-Quran surah yang mengatur tentang kebersihan ini untuk menjaga alam dan sekitarnya? Ya, tentu ya, kalau di dalam agama Islam ini kan kita ini agama yang komprehensif ya, yang kafah, yang menyeluruh. Jadi sebetulnya agama Islam itu menitik beratkan kepada yang namanya akhlak. Akhlak ini, perilaku yang baik ini bukan hanya kepada akhlak terhadap Allah atau Tuhannya saja, tetapi akhlak kepada sesama manusia dan terhadap alam tentunya. Nah, karenanya Rasulullah SAW itu seringkali mencontohkan bagaimana kita mesti berakhlak terhadap alam. Salah satunya bagaimana tidak boleh dengan keisengan tanpa mengambil manfaat yang jelas ya, kita memotong atau mematahkan ranting pohon saja tidak boleh ya, atau dengan sengaja merusak tanaman ini tidak boleh ya. Kita harus menghargai yang namanya tumbuhan karena makhluk hidup dan menjaga keutuhannya. Juga permasalahan kebersihan jelas sekali ya, di mana kebersihan itu salah satu keutamaan. Tidak bisalah permasalahan kesucian itu masuk ke dalam kesucian kalau kita juga di awalnya tidak bersih. Agama Islam ini agama yang kemudian mengajarkan kita menjaga kebersihan, dari mulai kebersihan diri sendiri, kebersihan jasad, kebersihan ruh, juga kebersihan lingkungan. Nah, karenanya seringkali orang-orang yang kemudian merusak alam ini ditegaskan dalam Al-Quran ya. Di dalam Ar-Rum sebutkan zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Jadi kalau kita lihat ini kayak sampah dan lain-lain, kadang-kadang banjir segala macam, tampak kerusakan di darat dan laut karena perbuatan tangan-tangan manusia itu. Nah, kenapa Allah kemudian biarkan? Agar supaya manusia itu merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar atau bertobat dan kemudian menjaga alam dengan benar. Karena kan kita khalifah itu sebetulnya bukan hanya pemimpin tetapi pemakmur. Jadi yang memakmurkan, kita diamanahi yang namanya bumi agar supaya dijaga, dirawat, dimakmurkan oleh manusia. Nah, seringkali juga kita tidak sadar bahwa kerusakan-kerusakan yang kita buat itu otomatis sama Allah sudah diperbaiki ya.
segala sesuatunya itu diperbaiki. Tetapi orang itu nggak paham, karenanya Allah biarkan sesekali gitu. Dan di ayatnya juga disebutkan ya dalam surat Al-A'raf tentang lingkungan ini, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jadi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi kadang-kadang kita nggak paham bahwa berapa banyak polusi, berapa banyak kerusakan yang dibuat sudah sunatullah oleh Allah dibersihkan, dibenarkan lagi, diperbaiki lagi semua. Tapi manusia terus dengan ketamakan yang merusak, akhirnya Allah berikan dampak-dampaknya nih, agar supaya manusia merasakan, dan di situ bisa mengambil pelajaran. Dan ini salah satunya kita harus segera mengambil pelajarannya, jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena merusak, dan lebih lagi bukan hanya merusak, tapi ini sudah sangat mengganggu kesehatan di lingkungan yang akhirnya sampai ke hilir begitu. Nah, ini kan na'udzubillah min dzalik, kasihan sekali. Dampaknya luas begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz.